Halo semuanya, ini merupakan video terakhir dari chapter keempat. Di video kali ini akan ada 3 topik bahasan, bagaimana cara kita menginput milestone, kemudian pengecekan durasi project kita, dan yang terakhir dokumen text information. Tapi sebelum masuk ke 3 teori ini, di video sebelumnya tentang dependensi sudah saya bahas tentang predecessor, dan ada yang lupa, successor itu belum saya bahas. Oke, saya bahas dulu sekilas ya tentang successor. Jadi begini, successor itu bisa diibaratkan sebagai cerminan dari predecessor atau kebalikannya dari predecessor. Fungsinya buat apa successor? Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui, misalkan yang calculation ini dijadikan acuan oleh berapa aktivitas. Nah, kita kan nggak tahu calculation ini dipakai untuk berapa acuan. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa lihat di successor. Saya tampilkan dulu successornya. Calculation, ternyata dijadikan acuan oleh hanya nomor 5 saja. Ketika kita menuliskan angka 2 di sini, ini kan baris kelima di calculation, secara otomatis successor itu menuliskan angka 5. Kalau misalkan yang sedal ini saya rubah ya jadi calculation juga kan jadi 2, maka secara otomatis calculation nambah nih successornya. Jadi successor itu kebalikan lah antara predecessor dan successor itu seperti cerminan. Jadi dua-duanya itu nol. Fungsinya itu untuk mengetahui si calculation ini dijadikan acuan oleh tugas mana saja. Ini kan ibaratnya project schedule-nya kan cuma dikit lah. Kalau misalkan sudah banyak, successor juga penting sekali. Saya kembalikan lagi. Dan successor pun ini bisa diatur. Teman-teman boleh mengaturnya langsung di successor. Misalkan di sini nomor 5, saya rubah lagi misalkan jadi koma tambah lagi 6. Nah, predecessor pun akan nambah gitu. Jadi sama saja. Teman-teman boleh mengatur di predecessor, boleh mengatur di successor. Nah, seperti itu. Oke, jadi successor ini adalah cerminan dari predecessor. Oke, itu saja. Saya akan lanjutkan ke pembahasan pertama di video kali ini, yaitu tentang milestone terlebih dahulu. Milestone itu bisa diibaratkan seperti visi dan misi. Visi itu penyelesaian proyeknya, misi itu merupakan milestone. Jadi milestone itu merupakan poin-poin penting untuk kita mencapai suatu proyek selesai. Di dalam suatu proyek pasti ada yang namanya term of payment. Kita kembali dulu baca kontraknya ya. Nah, di sini pasti ada term of payment. Dan sudah pasti setiap kontraktor acuannya itu adalah mengambil setiap uang yang ada di term of payment ini. Contohnya yang pertama ini kan down DP ya, down payment 20%, karena itu kan langsung DP. Nah, kemudian yang kedua ini adalah pengerjaan leak test. Artinya pengerjaan kedua untuk penyelesaian proyek ini adalah leak test. Kemudian selanjutnya apa? Nah, ini FAT, kemudian instalasi. Sebetulnya dari term of payment ini sudah ada sekat-sekat pekerjaan. Dan term of payment ini bisa juga kita tambahkan ke project schedule supaya kita tahu nih waktu-waktu dari masing-masing term of payment ini. Supaya mempermudah, akan saya tambahkan di baris yang pertama tentang milestone untuk mempermudah pembacaannya. Gimana kalau misalkan sekarang kita input dulu nih term of payment ke dalam schedule-nya nih, supaya semua orang pun bisa membaca term of payment, jadi mempermudah juga bagi orang-orang yang membacanya. Kita tambahkan dulu. Payment ada 4. Ini saya singkat. TOP ke 1, DP, TOP 2, tadi leak test. Nah, di sini ada term of payment dan akan saya masukkan ke kategori administrasi. Term of payment sudah kita input nih. Ini kan belum tanggalnya belum sesuai nih, kita atur menggunakan predecessor. Kalau DP itu kan tergantung dari klien ya, jadi ini bisa dibilang nanti kita input manual. Anggap saja DP-nya itu merupakan tanggal awal dari proyek ini karena memang seperti itu. Jadi ini tetap tanggal 22 Agustus.
Untuk yang leak test, kita lihat ke bawah. Nah, ini nih leak test nomor 50. Saya tulis 50. Kemudian FAT 52. Instalasi 54. Sekarang term of payment ini sudah bisa diperkirakan nih waktu-waktunya. Seperti leak test, nah berarti penagihan itu 17 November, 17 Oktober, berarti 17 Oktober. Kemudian term of payment ketiganya berarti 19 Oktober, instalasinya 24 Oktober. Sekarang tanggal-tanggalnya udah keluar nih. Perkiraan manajemen ini keempat. Perkiraan manajemen melakukan penagihan uang. Nah, di Microsoft Project itu milestone itu ada tandanya. Yang pertama, ada dua cara untuk menandai bahwa kegiatan ini merupakan milestone. Yang pertama, teman-teman bisa langsung menginputnya menjadi durasinya itu menjadi 0. Nah, lihat, ketika saya rubah durasinya menjadi 0, tandanya itu seperti ini. Nah, ini merupakan tanda milestone gitu. Karena ya ibaratnya milestone ini hanya informasi saja bahwa kita sudah mencapai poin yang kita tandai milestone. Leak test saya tandai juga ini. Karena kegiatannya itu kan sebetulnya leak test itu kan di sini. Nah, nanti muncul nih nanti di report bahwa milestone dari leak test itu sudah dilakukan. Jadi ini durasinya itu 0 days. FAT saya buat juga instalasi. Nah, ini icon milestone-nya. Kemudian selain merubah langsung durasinya menjadi 0, bisa juga misalkan pengerjaan approval drawing ini misalkan mau dijadikan sebagai milestone juga. Bisa juga langsung, nggak harus menjadi 0. Caranya double klik dulu. Nah, ini keluar text information. Nah, di sini di tab advance, nah mark test as milestone. Di sini checklist saja, kemudian oke. Maka ini berubah menjadi milestone juga. Nah, kalau misalkan saya klik di sini tuh, dia ikonnya berubah jadi milestone juga. Oke. Untuk milestone, cara membuatnya mudah sekali ya. Tapi yang terpenting dalam membuat milestone itu bahwasannya kita harus follow term of payment. Nah, dari term of payment ini, seandainya proyeknya itu lama waktunya, artinya item-item pekerjaannya itu banyak, nah kita wajib nih melakukan breakdown milestone dari step misalkan DP ke leak test. Itu kan sebetulnya agak panjang juga nih sebetulnya. Dari DP ke leak test bisa saja kita menambahkan fase approval drawing misalkan itu. Di sini approval drawing, kemudian fase tahap pabrikasi selesai, misalkan finish pabrikasi, kita mau bikinkan milestone. Oke, sebagai contoh saya tambahkan dulu dari sini. Ini kan term of payment, tapi di sini untuk approval drawing saya tadi kan sudah ditambahkan, dan fase pabrikasi ini kan sebenarnya belum ada informasi. Di sini saya akan tambahkan fase finish fabrication. Ini akan saya buatkan sebagai milestone, disetting ke 0, kemudian fase pabrikasi itu ada dua ya, 24 dan 37. Nah, sama seperti fase leak test. Nah, kalau kita lihat di sini, maka ini akan menjadi milestone. Oke, seperti itu. Nanti ada teman-teman bisa saja di sini menambahkan lagi suatu poin milestone, misalkan group milestone, boleh saja di sini, atau misalkan di sini boleh saja. Yang pasti nanti saat melakukan sorting milestone-nya apa saja, semuanya itu terlihat. Untuk milestone seperti itu, gampang lah. Yang terpenting itu paham cara menentukan milestone-nya. Diambil dari term of payment, seandainya butuh breakdownan dari masing-masing term of payment, ya breakdown kan lah milestone-nya, supaya untuk mempermudah pembacaan dari orang-orang yang membaca report kita. Selanjutnya yang kedua, mengecek plans duration and finish date. Oke.
untuk mengecek plan duration sebenarnya dari video sebelumnya kita selalu mengecek tanggal akhir seperti pada pembuatan predecessor. Kita buat 2 bulan sehingga waktunya sesuai dengan project. Nah, ini kan sebenarnya kita harus ke bawah dulu kan, ini agak ribet. Ada teknik yang lebih mudah sebenarnya dalam mengecek durasinya itu. Teman-teman bisa masuk ke tab project information, dan di sini diklik statistik. Nah, ini start dan finishnya langsung kelihatan. Kayak untuk yang bawahnya ini abaikan dulu, kita belum masuk ke sini. Fokus dulu ke yang start dan finish dulu. Nah, ini bisa mengeceknya di sini, atau untuk lebih mempermudah teman-teman masuk ke tab format. Nah, di sini ada project summary test. Di sini checklistnya ini. Nah, jadi keluar nih ada nama dari project ini, kemudian durasinya berapa lama, tanggal waktunya, tanggal awalnya kapan, dan tanggal selesainya kapan. Ini lebih simpel nih. Dan saya biasanya sering menggunakan metode ini untuk mengecek durasi dari project ini. Kan lebih simpel ya. Nah, kenapa ini 45 hari? Karena yang dihitung adalah hari kerja, bukan hari kalender. Mudah ya untuk pengecekan durasi dari penyelesaian project. Selanjutnya, document test information. Nah, untuk menambahkan informasi dari tugas-tugas ini, kita bisa menambahkannya di note. Note-nya itu ada di sini nih. Double klik dulu test information. Nah, di sini di notes. Di sini dituliskan informasinya. Misalkan ya untuk pengerjaan drawing ini, sel kalkulasi sedang dihitung. Misalkan. Nah, ini informasinya. Tandanya saat pekerjaan ini jika ada notes, di sini nih di icon indikator keluar nih icon kertas. Ini menandakan bahwa si tugas ini memiliki informasi tambahan lain. Oke, seperti itu. Gampang ya. Sampai tahap ini selamat, teman-teman sudah berhasil membuat project schedule, yang mana schedule ini bisa menjadi acuan oleh rekan-rekan kerja di project ini. Dan seandainya project schedule ini masih banyak kekurangan, silakan teman-teman update saja, komunikasikan dengan PIC yang menyelesaikan pekerjaan ini. Seandainya ada item pekerjaan yang harus tambahkan saja, supaya project schedule-nya itu semakin lengkap, semakin presisi. Terima kasih, cukup sekian video kali ini. Selanjutnya lanjutan dari chapter 4, yaitu chapter 5. Di chapter 5 itu akan membahas tentang resources, tenaga kerja, material, dan equipment. Chapter 5 ini akan saya buatkan di playlist baru. Terima kasih, sampai jumpa.